of the bottle. I think I'm a special one. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope. Gagal menang lawan Persija, Sintayong kantongi kelemahan timnas U19. Pelatih timnas Indonesia U19 Sintayong mengungkap penyebab kenapa timnya hanya bermain 0-0 saat bertemu dengan tim muda Persija Jakarta pada Jumat sore kemarin. Ia menyebut Ronaldo Kuate dan kawan-kawan kelelahan sehingga gagal tampil optimal. Meski demikian, juru taktik asal Korea Selatan itu tetap mengapresiasi performa anak-anak asuhnya. Sintayong menilai timnas Indonesia U19 sudah menunjukkan kerja keras dan kemauan yang tinggi. Menurut Sintayong, salah satu alasan yang membuat fisik pemainnya belum maksimal adalah terlalu lamanya istirahat setelah timnas Indonesia U19 berkompetisi di Toulon Cup 2022 di Prancis pada akhir Mei sampai awal Juni. Pertandingan uji coba melawan Persija Jakarta berlangsung dalam 3 babak yang masing-masing berdurasi 30 menit. Di mana berikutnya skuad berjuluk Garuda Nusantara itu akan beruji coba menghadapi Bayangkara FC pada hari Senin. Laga-laga itu menjadi bagian dari persiapan timnas Indonesia U19 untuk mengikuti Piala AFF U19 2022, yakni pada 2 hingga 15 Juli 2022. Dalam turnamen yang berlangsung di Jakarta dan Bekasi itu, timnas Indonesia U19 berada di grup A bersama dengan Myanmar, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Filipina. Mourinho beri saran menohok ke pemain Indonesia. Sintayong sukses ubah semuanya. Pelatih AS Roma Jose Mourinho sempat memberi saran menohok kepada pemain timnas Indonesia. Saat itu Chelsea yang masih ditangani oleh Jose Mourinho sedang menjalani tur Asia. Indonesia pun menjadi salah satu negara yang dituju oleh The Blues. Dalam laga tersebut, Chelsea memang bersua dengan Indonesia All-Star, bukan timnas Indonesia. Namun, mayoritas personel dari Indonesia All-Stars adalah pemain timnas Indonesia saat itu. Sebut saja Kurnia Mega, Greg Nokolo, Andik Firmansyah, dan Ahmad Bustami, dan lain-lain. Dalam laga tersebut, Chelsea tampil begitu dominan. Terbukti Eden Hazard dan kawan-kawan menang dengan skor mencolok yakni 8-1. Jose Mourinho sendiri melihat di laga tersebut tidak ada yang istimewa dari permainan Indonesia All-Stars. Andai pemain Indonesia tidak memiliki potensi yang spesial, bermainlah dengan penuh semangat dan kebanggaan, kata Jose Mourinho. Sayangnya di saat bersamaan pemain-pemain Indonesia All-Stars pun tidak menunjukkan semangat juang. Mentalitas dan semangat juang pemain timnas Indonesia inilah yang mendapatkan perhatian khusus dari pelatih skuad Garuda saat ini, Sintayong. Ia pelan-pelan mengubah mentalitas pemain timnas Indonesia. Sintayong sempat kesal ketika melihat pemain timnas Indonesia memasang wajah murung setibanya di Kuwait jelang tampil di kualifikasi Piala Asia kemarin. Witan Sulaiman dan kawan-kawan seperti tidak yakin timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Asia 2023, mengingat satu grup dengan Yordania, Kuwait, dan Nepal. Ia pun langsung menegur semua pemain timnas tanpa terkecuali, serta mengobarkan semangat untuk para pemain. Ternyata sentilan dari Sintayong berefek positif. Timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia 2023 setelah menang 2-1 atas Kuwait, kalah 0-1 dari Yordania, dan menang 7-0 atas Nepal. Sintayong ungkap klub baru Egy Maulana Fikri. Egy Maulana Fikri saat ini sedang dalam pemulihan cedera yang didapat saat ajang SEA Games di Vietnam kemarin. Imbas cedera itu, Sintayong tidak bisa membawa Egy tampil di kualifikasi Piala Asia 2023. Selama dalam proses pemulihan cedera, Egy tetap berada tidak jauh dari tim kepelatihan Sintayong. Egy bahkan ikut menginap dalam satu hotel timnas U19 yang sedang melakukan pemusatan latihan untuk Piala AFF U19. Egy Maulana Fikri sendiri saat ini belum memiliki klub setelah menuntaskan kontraknya dengan FK Senika. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menyebutkan ada 3 klub yang tertarik dengan Egy Maulana Fikri. Sintayong ditanya apakah Egy bakal tetap bermain di Eropa. Pria asal Korea Selatan itu pun cuma menyebut hal itu mungkin saja sambil menebar senyuman.
Pelatih asal Korea Selatan tersebut juga mengatakan jika ada 2 negara menawarkan Egy. Dari 2 negara tersebut ada 3 tim yang menginginkan Egy, tetapi dirinya tidak bisa lanjut bicara yang mana yang akan Egy pilih. Melihat perkembangan yang ada, 3 klub yang kemungkinan menjadi pelabuhan baru Egy Maulana Fikri adalah Oxford United, Wisla Krakow, dan juga klub Indonesia yakni Persija Jakarta. Namun belum bisa dipastikan klub mana yang akan menjadi pelabuhan baru sang penyerang timnas Indonesia tersebut. Pelatih Leja Gedang terkesan dengan Witan Sulaiman. Jaminan di skuad utama, Witan Sulaiman sudah kembali ke Leja Gedang setelah masa peminjaman di FK Senika tuntas. Gelandang timnas Indonesia itu pun berharap mendapatkan kesempatan bermain untuk klub Polandia tersebut di musim 2022-2023. Witan tampil mengesankan selama masa peminjaman di FK Senika, yakni dengan mencetak 2 gol dari 8 laga. Penampilan itu diharapkan bisa menjadi modal buatnya untuk menembus skuad inti Leja Gedang pada musim ini. Witan Sulaiman juga turut menceritakan kesuksesan bersama dengan timnas Indonesia. Witan menjadi bagian dari skuad asuhan Sintayong pada kualifikasi Piala Asia 2023. Witan mengaku senang bisa membantu timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Menurut Witan, lolosnya skuad Merah Putih sangat layak karena tampil begitu mengesankan. Sementara itu, pelatih Leja Gedang Thomas Kasmarek terkesan dengan penampilan Witan Sulaiman selama masa peminjaman dan bersama dengan timnas Indonesia. Namun, Kasmarek mengaku belum bisa memutuskan situasi Witan saat ini. Witan Sulaiman sendiri belum dipercaya bermain untuk Leja Gedang. Witan sama sekali tidak dilibatkan dalam laga persahabatan melawan Rakow. Dalam pertandingan tersebut, Leja Gedang takluk 1-2 dari Rakow. Pertandingan itu merupakan bagian dari pramusim dari Leja Gedang. Witan sebenarnya masih punya banyak kesempatan untuk bisa membuktikan diri di sesi latihan. Leja Gedang saat ini juga sedang mempersiapkan diri untuk berlaga di kualifikasi Europa Conference League pada Juli 2022 mendatang. Never answer to no, man, I still go.